Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Cahyani dari kelas 10 MIPA 3. Nama saya Edria Rahima Evelyn. Nama saya Meili Tampu Bolon. Perkenalkan, nama saya Neriza Yulinda Farena. Nama saya Nurul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Vera Angelika Kusumawati, kelas 10 MIPA 3. Kami di sini akan menjelaskan cara penyelesaian soal harian hukum Newton. Pertanyaan pertama, dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar. Mula-mula benda B ditahan kemudian dilepaskan. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka A. Buatlah gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. B. Hitung percepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. C. Hitung kecepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. Dan D. Hitung tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Kita akan menjawab yang A. Ini adalah gambar katrol yang belum diuraikan gayanya. Ini adalah gambar katrol yang sudah diuraikan gayanya. Pada katrol ini terdapat dua buah benda, yaitu benda A dan benda B. Pada benda A terdapat dua buah gaya yang bekerja, yaitu gaya tegangan tali atau TAB pada tali katrol ini, dan gaya berat atau WA yang menuju ke bawah. Selanjutnya pada benda B, terdapat dua buah gaya juga yang bekerja, yaitu gaya tegangan tali atau TBA pada tali katrol ini, dan gaya berat atau WB yang menuju ke arah bawah. Kita juga akan menentukan arah gayanya. Jika katrol ini bergerak, maka benda A akan bergerak naik ke atas dan benda B akan turun ke bawah. Maka dari itu, gaya tegangan tali pada benda A bernilai positif karena dia searah dengan gerak benda. Dan gaya berat pada benda A akan bernilai negatif. Pada benda B, gaya tegangan tali akan bernilai negatif dan gaya berat akan bernilai positif karena gaya beratnya searah dengan gerak benda. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang B, kita akan menulis apa yang diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui massa benda A 2 kg, massa benda B 3 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan H atau jaraknya adalah 9 meter. Oke, ke pertanyaan yang B. Hitung percepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah meninjau balok A. Ini adalah gambar balok A-nya, di mana terdapat dua buah gaya, yaitu gaya tegangan tali dan gaya berat. Jika kita lihat katrol ini, dan kita bayangkan bahwa katrol ini bergerak, maka benda A akan bergerak naik ke atas dan benda B akan bergerak turun ke bawah. Jika diilustrasikan pada sumbu X dan sumbu Y, benda A dan benda B akan bergerak pada sumbu Y. Ini termasuk ke dalam hukum Newton kedua, jadi kita dapatkan rumus sigma Fy, karena dia bergerak pada sumbu Y, sama dengan MA dikali A, karena ini kita meninjau balok A. Selanjutnya kita masukkan gaya-gayanya, yaitu ada gaya tegangan tali yang bernilai positif dan gaya berat yang bernilai negatif. Jadi TAB dikurang WA sama dengan MA dikali A. Selanjutnya, gaya beratnya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif. TAB sama dengan WA ditambah MA dikali A. Ini adalah persamaan pertama. Kita akan meninjau balok B. Ini adalah gambar balok B-nya, di mana terdapat dua buah gaya yang bekerja, yaitu gaya berat yang bernilai positif karena searah dengan pergerakan benda, dan gaya tegangan tali yang bernilai negatif. Jika katrol ini bergerak, maka benda atau balok B akan bergerak turun ke bawah, dan jika diilustrasikan ada sumbu X dan sumbu Y, maka benda B atau balok B ini akan bergerak di sumbu Y. Ini termasuk ke dalam prinsip hukum Newton yang kedua, jadi kita dapatkan rumusnya adalah sigma Fy, karena dia bergerak pada sumbu Y, sama dengan MB dikali A, kita masukkan gayanya, yaitu WB dikurang TBA sama dengan MB dikali A. Ini adalah persamaan kedua.
Selanjutnya disubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua menjadi WB dikurang WA ditambah MA dikali A sama dengan MB dikali A. Ini kita kalikan pelangi menjadi WB dikurang WA dikurang MA dikali A sama dengan MB dikali A. Selanjutnya MA dikali A-nya kita pindah ruaskan ke kanan sehingga dia menjadi positif, menjadi WB dikurang WA sama dengan MA dikali A ditambah MB dikali A. WB dikurang WA sama dengan, ini kita permudah, menjadi A dikali MA ditambah MB. Rumus dari W adalah M dikali G, maka WB adalah MB dikali G dan WA adalah MA dikali G. Sama dengan A dikali MA ditambah MB. Lalu MA ditambah MB-nya kita pindahkan ke ruas kiri, kita bagi sehingga menjadi MB dikurang MA dibagi MA ditambah MB dikali G. A sama dengan, kita masukkan angka-angkanya, MB-nya 3 kg dikurang MA-nya 2 kg dibagi 2 kg ditambah 3 kg dikali 10. A sama dengan, ini kita hitung menjadi 1/5 dikali 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan balok B saat menumbuk lantai adalah 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan yang C, hitung kecepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. Di sini kita akan menggunakan rumus dari GLBB yaitu GJB atau gerak jatuh bebas. Dikarenakan benda B ini mula-mula dia ditahan, kemudian dilepaskan sehingga dia jatuh ke bawah dan terjadi gerak jatuh bebas. Sehingga kita dapatkan rumusnya adalah V kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali H, di mana A ini adalah percepatan dan H adalah jaraknya. Lalu V kuadrat sama dengan 2 dikali 2 meter per sekon kuadrat dikali 9 meter. V kuadrat sama dengan 2 dikali 2, 4, dikali 9, 36. V sama dengan akar dari 36. V sama dengan 6 meter per sekon. Jadi kecepatan balok B saat menumbuk lantai adalah 6 meter per sekon. Lanjut ke pertanyaan yang D. Hitung tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Kita akan menghitung tegangan tali dari balok atau benda B. Ini adalah gambarnya di mana terdapat dua buah gaya yang bekerja, yaitu gaya berat yang bernilai positif dan gaya tegangan tali yang bernilai negatif. Ini masuk ke dalam prinsip hukum Newton yang kedua. Jadi rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Kita masukkan gaya-gayanya, itu ada WB dikurang TBA sama dengan MB dikali A. WB sini kita dapat dari rumusnya WB kan adalah M dikali G. Massa benda B atau MB adalah 3 kg dan gravitasinya 10 kg. Jadi 3 dikali 10 adalah 30 dikurang TBA-nya belum diketahui, jadi TBA sama dengan 3 dikali 2. 30 dikurang TBA sama dengan 3 dikali 2 adalah 6. Lalu 6 ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif, dan TBA ini pindah ruas ke kanan menjadi positif. 30 dikurang 6 sama dengan TBA. 30 dikurang 6 itu 24, jadi 24 Newton sama dengan TBA. Jadi tegangan tali pada balok atau benda B adalah 24 Newton. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah balok bermassa 50 kg ditahan diam oleh gaya F dengan sistem katrol seperti pada gambar. Maka A buatlah gambar uraian-uraian gaya yang bekerja, B tentukan tegangan tali T1, T2, T3, T4, T5, dan C tentukan besar gaya F. Nah, karena di sini baloknya bermassa, jadi pasti ada gaya berat atau W, ini arahnya ke bawah, terus di sini ada F, ini arahnya ke bawah juga, terus ada tegangan tali 1, 2, 3, 4, 5, ini arahnya semua ke atas. Jadi gaya yang bekerja di sini ada W, F, sama T. Nah, untuk selanjutnya tentukan tegangan tali T1, T2, T3, T4, T5. Karena T1 sama dengan F, jadi kita pertama tuh cari F-nya dulu.
di sini udah diketahui masanya itu 50. Terus ini keuntungan mekaniknya 4. Dari mana bisa 4? Karena keuntungan mekanik itu N dikurang 1. N-nya kan 5, tegangan talinya itu kan 5, jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, terus ditanyanya F, karena di sini pakai katrol majemuk, jadi rumus F di sini 1 per keuntungan mekanik dikali W. 1 per 4 dikali massa dikali gravitasi sama dengan 1 per 4 dikali 50 dikali 10 sama dengan 125. Jadi F-nya itu 125. Nah, berarti bisa langsung disambung ke sini. T1-nya itu berarti 125 karena T1 sama dengan F. Nah, untuk T2 itu sama dengan T3. T2 plus T3 sama dengan massa dikali gravitasi. T2 plus T2 sama dengan 50 dikali 10. 2T2 sama dengan 500. Jadi T2-nya itu ini baru diketemunya 2T2. Jadi untuk mencari T2-nya harus dibagi 2. Nah, 500 dibagi 2 sama dengan 250. Jadi nilai T2 itu 250 dan nilai T3 itu 250. Nah, untuk T4 itu sama dengan T1 karena di sini T1-nya 125, maka di sini juga T4-nya 125. Untuk T5 karena dia W, T5 itu sama dengan W. Jadi rumus W itu kan massa dikali gravitasi. Jadi T5 sama dengan 50 dikali 10 sama dengan 500. T5 sama dengan 500. Untuk soal nomor 3, terdapat sebuah benda dengan massa balok A 30 kg ditempatkan pada meja tanpa adanya gesekan. Meja tersebut dihubungkan dengan tali yang melewati katrol dan diikat untuk menggantungkan benda dengan massa balok B 10 kg seperti pada gambar. Maka A. Buatlah gambar dan uraikan gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. B. Tentukan percepatan kedua benda tersebut menggunakan prinsip hukum Newton. C. Tentukan tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Cara penyelesaian, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu diketahui dan ditanya. Di sini yang diketahui adalah massa balok A yaitu 30 kg, massa balok B yaitu 10 kg, dan yang ditanya adalah gambar diagram gaya, percepatannya, dan gaya tegangan talinya. Yang A, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menganalisis terlebih dahulu gaya apa saja yang terdapat pada balok-balok ini. Di sini saya membaginya menjadi 2 sistem, yaitu tinjau balok A dan tinjau balok B. Pada balok A terdapat gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang, gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi, dan gaya tegangan tali yang berada pada sumbu horizontal. Pada balok B terdapat gaya tegangan tali yang berada pada sumbu vertikal dan gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Yang B yang ditanya adalah percepatannya. Maka kita tinjau kembali gaya apa saja yang terdapat pada balok A dan balok B. Untuk dapat mencari percepatan, kita dapat menggunakan rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Pada balok A, gaya yang bekerja berada pada sumbu horizontal. Pada sumbu horizontal, gaya yang bekerja hanyalah gaya tegangan tali. Sehingga sigma F di sini kita ganti menjadi gaya tegangan tali sama dengan massa balok A dikali dengan percepatan. Selanjutnya tinjau balok B. Sama halnya dengan balok A, untuk mencari percepatan pada balok B kita dapat menggunakan rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. WB dikurangi T sama dengan MB dikali A. Mengapa WB di sini bernilai positif? Karena WB di sini arahnya searah dengan arah gaya dari balok B tersebut. Dikurangi T, mengapa di sini negatif? Karena T di sini berlawanan arah dengan arah gerak dari balok B ini. Sama dengan MB dikali A. Lalu WB di sini kita uraikan menjadi MB dikali G dikurangi T sama dengan MB dikali A. MB dikali G dikurangi T di sini kita ubah atau kita masukkan persamaan sebelumnya yaitu MA dikali A. Sama dengan MB dikali A. MB dikali G sama dengan MB dikali A. Ini pindah ruas ke sini jadi plus MA dikali A. MB dikali G sama dengan A dalam kurung MB plus MA. MB dikali G per MB plus MA sama dengan A. Jadi ini merupakan hasil dari perpindahan ini ke sini. Kita masukkan MB-nya 10 dikali percepatan gravitasi adalah 10
per MB-nya 10 ditambah MA-nya tadi 30 sama dengan A. A sama dengan 10 kali 10 100 per 10 tambah 30 40. A sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Selanjutnya yang C yang ditanya adalah tegangan talinya. Untuk mencari gaya tegangan tali, rumus yang digunakan sama, yaitu dengan menggunakan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi sigma F sama dengan M dikali A. WB min T sama dengan MB dikali A. WB-nya kita uraikan menjadi MB dikali G min T sama dengan MB dikali A. MB dikali G, MB kali A di sini pindah ruas ke sini menjadi min MB kali A sama dengan T. Mengapa T di sini positif? Karena pindah ruas yang sebelumnya negatif menjadi positif. MB-nya 10 dikali G-nya 10 dikurangi 10 dikali 2,5. 2,5-nya dari percepatan yang telah dihasilkan sebelumnya. Sama dengan T, 100 dikurangi 25 sama dengan T. T sama dengan 75 Newton. Sebuah benda digantung dengan seutas tali seperti terlihat pada gambar. Jika massa M sama dengan 0,6 kg dan G sama dengan 10 M per S pangkat 2. A. Buatlah gambar dan uraikan gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. Diketahui M sama dengan 0,6 kg, G sama dengan 10 M per S, dan ini gambarnya. Yang B. Analisis diagram gaya. Yang C. Tentukan tegangan tali T1 dan T2. Sigma Fx sama dengan 0, T1 kali T2 sama dengan 0, T1 cos 30 derajat kurang T2 sama dengan 0, setengah akar 3 kurang T2 sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, T1y kurang W sama dengan 0, T1 kali sin 30 derajat kurang M kali G sama dengan 0. T1 kali setengah kurang dalam kurung 0 kali 6 kali 10 sama dengan 0. Setengah T1 kurang 6 sama dengan 0. Setengah T1 pangkat 2 kurang 6 sama dengan 0. T1 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12N. Diketahui massa benda A sama dengan 10 kg, massa benda B sama dengan 15 kg, gaya F sama dengan 50 Newton, percepatannya sama dengan 2 meter per second. Ini gambar yang A. Ini Fx sama dengan F kali cos 30 derajat sama dengan 50 1 per 2 kuadrat 3 sama dengan 25 kuadrat 3 Newton. Fy sama dengan F kali sin 30 derajat sama dengan 50 1 per 2 sama dengan 25 Newton. Yang C, sigma F sama dengan M kali A sama dengan 50 kali gaya tegangan. Untuk soal nomor 6, sebuah balok bermassa 10 kg dilepas pada bidang miring licin seperti gambar. Dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, sin 53 derajat sama dengan 0,8 dan cos 53 derajat sama dengan 0,6. Maka tentukanlah A. Gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. B. Tinjauan analisis sesuai konsep hukum Newton. C. Percepatan balok menggunakan prinsip hukum Newton. Dan D. Gaya normal pada benda menggunakan prinsip hukum Newton. Cara penyelesaiannya, diketahui M atau massanya sama dengan 10 kg. G atau percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, sin 53 derajatnya sama dengan 0,8, dan cos 53 derajatnya sama dengan 0,6. Yang ditanya, A. Gambar diagram gaya, B. Tinjauan analisis, C. Percepatan atau A, dan D. Gaya normal atau N. Di sini ada gaya berat yang arahnya ke bawah dan ada gaya normal yang arahnya menjauhi bidang. Di dalam bidang miring, garis yang sejajar dengan bidang miringnya disebut dengan sumbu X, dan garis yang tegak lurus terhadap bidang miringnya disebut dengan sumbu Y. Karena di sini posisi W-nya tidak tepat berada di sumbu X maupun di sumbu Y, maka harus kita uraikan terlebih dahulu, yaitu ada yang ke sumbu X, yaitu Wx sama dengan W sin 53 derajat, dan ada yang ke sumbu Y, yaitu Wy sama dengan W cos 53 derajat. Dan untuk mencari percepatannya, kita bisa menggunakan rumus sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Kenapa sigma Fx? Karena yang akan menarik baloknya yaitu W sin 53 derajat. Jadi, W sin 53 derajat sama dengan massa dikali percepatan. Kan rumus
W itu kan massa dikali percepatan gravitasi. Jadi, massa dikali percepatan gravitasi dikali sin 53 derajat sama dengan massa dikali percepatan. Jadi 10 dikali 0,8 sama dengan percepatan. Jadi percepatannya sama dengan 8 meter per second kuadrat. Dan untuk mencari gaya normalnya, kita bisa menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena berada pada bidang miring licin. Otomatis tidak terjadi gaya gesek atau benda tersebut diam. Jadi N dikurang W cos 53 derajat sama dengan 0. Kenapa bisa N dikurang W cos 53 derajat? Karena yang berada pada sumbu Y yaitu N dan W cos 53 derajat. Jadi N sama dengan W cos 53 derajat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali cos 53 derajat. Sama dengan 10 dikali 10 dikali 0,6. Sama dengan 100 dikali 0,6 sama dengan 60 Newton. Jadi gaya normalnya yaitu 60 Newton.